Padakhilulan halal apa salatu aidon lifaqiti tahuraini kedhe wong kang kesepen sangka suci luru. Bal tajibu balik wajib apa faqidu aku salat. Kalau dia itu tidak menemukan alat sesuci luru, gak menemukan debu, gak menemukan air. Bagaimana salatnya? Tetap halal salat, bahkan wajib salat. Ini menurut kita, menurut Imam Malik gak wajib, karena gak mampu untuk sesuci ya sudah gak usah sholat. Ngoten. Nah, kami bagi kita pakai dalile amma faqidu tahura ini fasolatu sahihhatun ma'wujibili adah. Bagi orang yang tidak menemukan dua alat sesuci, sholatnya sah, tapi wajib iadah. Nah, dalam hal ini ketika sah ada dilematis. Satu larangan, kedua perintah. Dalam sholat diwajibkan untuk baca Fatihah karena nggak sah kalau tidak baca Fatihah. Dalam junubnya tidak boleh baca Quran. Nah, ini bagaimana? Ketika ada ta'arud antara muqtadi sama al-muqtadi wal mane, hulibal muqtadi. Ketika ada yang nuntut dan yang melarang, yang dimenangkan adalah yang nuntut. Oleh karenanya dia diperbolehkan untuk membaca Fatihah, membaca Quran, tapi sebatas yang wajib doang. Berarti baca Fatihah tok, tidak boleh baca surat. Melakukan kesunatan nggak boleh. Nah, Fatihah itu karena darurat. Seperti wanita yang dalam keadaan ihram haji, ihram umroh, itu tidak boleh menutupi wajah. Tapi ketika dalam keadaan sholat wajib menutupi kepala. Padahal menutupi kepala tidak bisa menutupi kecuali menutupi sebagian wajah dalam rangka menyempurnakan kepala. Nah, ketika ikram dilematis, aku sholat harus menutupi wajah, aku ikram tidak boleh menutupi wajah. Ini yang dimenangkan muqtadi, berarti suruh nutupi sebagian wajah, tapi hanya sekedar untuk memperkuat nutupi kepala. Demikian pula ada orang mati kafir karo mukmin, campur jadi siji, campur jadi satu. Dan diketahui mana yang mukmin, mana yang kafir. Dari orang mukminnya wajib disolati, dari orang kafirnya tidak boleh disolat. La tusalli ala man mata minhum abadah malatakum ala qabri. Jadi bagaimana? Solati saja semuanya, dimenangkan muqtadi. Ketika kita masuk di dalam masjid harus sholat, tapi dalam satu sisi khutbah kamu nggak boleh sholat. Dari sisi masuk masjidnya kita nggak boleh duduk sebelum sholat, berarti ada anjuran sholat. Idza dakhala khatibul masjid fala yajlis hatta ayyusalliya rak'atain. Tapi ketika ada khutbah fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Oleh karenanya tidak boleh kita sholat. Lah, ada larangan, ada tuntutan, silakan melakukan larangan, melakukan tuntutan sholato. Tapi karena darurat, yo yang singkat, padat. Ya, lah dari situ melainkan orang yang sudah masuk di dalam masjid bukan tahiyat berarti tidak boleh sholat walaupun kodoan yang wajib dikodoni dengan segera. Jadi ketika ada yang menuntut untuk melakukan sholat dalam satu sisi tidak boleh melakukan sholat, tapi sholatlah singkat dan padat. Demikian pula menurut Imam Malik
Imam Abu Hanifah ketika imam baca Quran, baca Fatihah, kita itu tidak boleh baca Fatihah. Karena pakai idza quri al-Quran fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. Ketika dalam jahar, enggak boleh. Nah, tapi menurut Imam Syafi'i memang kita harus mendengarkan, enggak boleh baca. Tapi dalam satu sisi sholat itu tidak salah orang baca Fatihah, mau enggak apa-apa. Cuma yang bagus jangan dibaca, nanti saja setelahnya imam Muhammad membaca. Oleh karenanya ketika imam baca Quran, baca surat, kita tidak boleh selain baca Fatihah. Baca surat, waktu baca suratnya ya haram. Karena apa idza quri al-Quran fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. Lah, di situ dikatakan idza quri al-Quran fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun itu hukumnya wajib. Nah, kemudian selain dalam surat adalah tidak ada yang wajib, maka diarahkan wajibnya itu cukup di dalam salat. Sama halnya niku lho. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari sisi salat wasallimu Bu dari amar wajib. Padahal selain dalam salat tidak ada yang wajib salawat. Akhirnya di dalam salatlah yang diwajibkan membaca salawat. Betul lho. Nah, niku carane gawe golek dalil ngoten. Baltajibu wa qali wa tuhrun niku min ziyadati wal istighadatu kasalisin fala tamna ma yamnaul khair. Iki sak kali sak padha. Sak padha niku sak komah. Wis kena dianu ngoten. Besok itu suratune sudah satu bahasan lagi mustakhadah. Dan syarat-syaratnya mustakhadah, syaratnya daimul hadas bahkan diterangkan iku. Cuman niki kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada enggak? Nggih. Nggih. Hanya bima yakrahu dengan sesuatu yang dia itu tidak suka disebutkan. Kadang-kadang sebelumnya bima yakrahu tapi malah bangga. Oh, lan niku berarti nggih mboten. Nah, itu jenenge wong mukminun bifiski niku disebutno malah seneng. Niku mboten ngrasani. Yang haram itu yang andai kata disebutkan dia tidak suka, kembali ini nang kono tok. Nah, kalau dia itu kita tahu kalau disebutnya malah seneng ya sebutnya orang masalah juga ngrasani itu namanya. Ngoten itu sama saniki kan ngoten. Di saat sekarang itu orang yang ngelakoni salah bahkan sengaja salah biar untuk golek tenar karena khalif tu'raf. Kalau kita nyeleneh akan terkenal ya sembul ya sing ngoten niku ya. Kalau dikabarkan malah senang. Kan banyak orang-orang yang memang punya pikiran semacam itu juga ada ngoten nih. Nggih, terus enggak ada ganti